Halo, Shalom GBI Rock Surabaya, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu, ya. Dan kita sekarang sudah online semua selama lebih dari 8 bulan. Saya kira sampai bulan ini udah 9 bulan lebih kita online. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita, damai sejahtera kita di hadapan Tuhan. Ya, baik. Di tengah-tengah situasi yang disebut new normal ini, tiba-tiba kita akrab dengan satu istilah, new normal. Ya, dan sebetulnya apa yang disebut dengan new normal, Alkitab juga sudah pernah katakan mengenai yang namanya new normal. Tuhan Yesus datang dan dia berikan sebuah kenormalan yang baru yang seharusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ya, di tengah-tengah situasi pandemi, krisis, semua orang sedang mengurangi. Aktivitas dikurangi, budget dikurangi, apalagi ketemu orang bahkan dikurangi. Ya, ada orang yang dari awal pandemi sampai hari ini belum berani keluar rumah, ya, tidak berani ketemu orang. Semua berkurang, activity berkurang. Kalau kita lihat kepadatan kota, lalu lintas berkurang. Ya, semua sedang berkurang. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus mengajar dalam hidup kita ada yang harus bertambah. Ya, nah, oleh karena itu hari ini saya mau share dengan satu judul New Normal, New Standard. Apa yang disebut dengan New Normal dan New Standard? Kalau kita lihat firman Tuhan di Matius pasal 5 ayat 38, Tuhan Yesus berkata begini, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apa yang sedang Tuhan Yesus ajarkan pada kita? Yang pertama dia sedang mengajar adalah forgive more. Ya. Mengampuni lebih lagi. Mengampuni lebih lagi. Wow. Dan kalau saudara tahu bahwa air itu memiliki titik didih ya, di 100 derajat Celcius. Boiling point air 100 derajat Celcius. Tetapi tahukah saudara, ada yang titik didihnya lebih tinggi daripada air. Apa itu? Air raksa. Air raksa dia baru mendidih di titik 357 derajat Celcius. Nah, jadi dalam hidup ini kita nih perlu boiling point yang lebih tinggi. Ya, boiling point yang lebih tinggi. Ketika Tuhan Yesus ngajar kalau ada orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Maksudnya gini, bukan berarti terus kita jadi seperti orang bodoh ya. Selalu membiarkan diri kita dibully, selalu membiarkan diri kita dianiaya, nggak begitu. Tetapi baiklah kita nih punya boiling point yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita nih mudah sekali marah untuk hal-hal yang kecil, yang sepele. Coba kita mulai menaikkan titik didih kita kepada hal-hal yang lebih besar, lebih tinggi. Suatu hari saya makan sama seseorang di restoran. Ini saya dan istri lagi makan enak-enak. Ini mereka juga, dia juga suami istri. Dan ketika pelayan mengeluarkan makanan, tiba-tiba dia berteriak. Apa ini? Saya sama istri sampai kaget. Kenapa lagi? Wah, dia bilang, apa ini? Pelayan juga kaget. Dia bilang, ini, wah, dia sebut. Iya, saya tahu ini apa. Saya pesan apa. Wah, jadi, saudara, ya rupanya pelayan salah mengeluarkan pesanan. Cuma untuk satu hal itu, dia harus membuat kami dan bahkan bukan hanya saya dan istri, juga orang sekitar menengok. Kenapa? Wah, jadi akhirnya sesudah itu saya sama istri jadi susah makan ya. Karena apa? Suasana rusak. Saudara, hanya untuk hal begitu harus marah. Kenapa kita untuk hal yang sepele-sepele kadang-kadang kita emosi di jalan. Saya ini termasuk yang punya penyakit dulu namanya road rage. Apa itu road rage? Ya. Kemarahan di jalan. Gitu. Gara-gara mobil lah yang memotong jalan atau orang yang berhenti seenaknya ngomel, marah. Capek ya saudara. Capek loh. Terus terang kita letih sendiri. Makanya kita belajar bahwa happy makes you healthy. Jadi marilah kita menjadi orang yang memiliki titik didih yang tinggi. Nggak gampang meledak untuk hal-hal yang kecil. Untuk hal-hal yang kita masih bisa tahan, kita belajar untuk menahan diri. Nah, kekuatannya datang dari mana? Roh Kudus.
Tapi sekali lagi, keputusannya dari kita. Kekuatannya dari Roh Kudus. Keputusannya dari kita. Oke, nah Yesus juga berkata di ayat yang ke-40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi Tuhan Yesus lagi bilang gini, dulu kamu punya standar, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Sekarang saya ajar kamu standar yang baru. New normal buat kamu nih begini. Orang mengadukan kamu, ingin bajumu, serahkan juga jubahmu. Ini lagi bicara apa? Di era sekarang ketika semua tuntutan nggak turun, kita nih cenderung pengen turun. Aduh, udah krisis, udah pandemi. Oleh karena itu Tuhan Yesus lagi ngajar yang namanya sacrifice more. Ya. Sacrifice more. Kalau kita nih mau tetap maju dalam hidup di tengah-tengah situasi krisis dan pandemi ini, maka kita harus belajar sacrifice more. Dituntut baju, kasih jubah. Berarti ada pengorbanan lebih. Ada pengorbanan lebih dari tuntutan yang diminta. Oke, buat saya sebagai gembala, hari ini bertemu orang tuh susah. Udah kita nggak ketemu di gereja. Ada juga yang kalau home cell diajak, ayo ketemu. Aduh, masih takut. Takut COVID, takut dan sebagainya. Ya, jadi gimana? Mau ketemu orang susah. Bagaimana kita bisa menggembalakan jiwa-jiwa? Gimana sedangkan setiap orang ini perlu personal touch. Ya. Apa yang harus dibuat? Nah, sampai akhirnya kita menemukan bahwa kalau orang susah diajak home cell, ternyata diajak goes, diajak naik sepeda, mau. Ya udah. Jadi sejak bulan awal COVID nih, Maret sampai sekarang, saya menjadi lebih sibuk dengan komunitas sepeda. Yang mana 60% itu anggota jemaat, 40% dari macam-macam gereja dan ada yang tidak bergereja, dan itu menjadi ladang saya untuk saya melayani jiwa-jiwa. Tetapi komunitas sepeda ini membuat hidup saya harus mengalami perubahan drastis. Apa sih berubahnya? Saya ini night person. Artinya saya biasa tidur larut, bangun agak siang. Ya, kalau saya ini makin malam seperti dalang, ya. Pengurapannya kayak dalang. Makin malam makin banyak ide, makin banyak inspirasi. Tapi sejak saya mengurus komunitas sepeda nggak bisa begitu. Karena kita mulai start bersepeda itu jam 6 pagi. Berarti saya harus sudah bangun dari jam 5. Bahkan kadang-kadang kalau kita lagi mau jarak jauh, endurance di atas 100 kilo, kita harus bangun jam 4 pagi. Untuk bisa bangun jam 4 pagi, jam 9 malam saya udah harus tidur. Karena untuk orang-orang yang berolahraga sepeda, lebih baik tidak makan daripada tidak tidur. Yang berbahaya untuk jantung itu adalah kurang istirahat, kurang tidur. Jadi saya harus tidur jam 9. Sudah bisa bayangkan tidur jam 9, bangun jam 4 pagi. Itu buat saya mengubah gaya hidup. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini berubah nih gaya hidup. Saya jadi meskipun ada di hari saya tidak bersepeda, saya tetap bangun jam 5. Tetap udah terbangun jam 5. Nah, jadi saudara, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap bisa berjalan, kita tetap bisa maju, kita tetap bisa pelayanan, kita tetap bisa bisnis, asal mau sacrifice more. Ya. Nah, oke. Di ayat 41, Tuhan Yesus bilang begini, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah masa-masa ini? Semua jadi lebih susah. Bisnis jadi lebih susah. Ya. Biasanya kita cukup jalan 1 mil. Tuhan Yesus sekarang bilang, kalau kamu dipaksa jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Ya. Artinya ada harus lebih lagi nih. Ya, yang ketiga, kita belajar untuk do more. Melakukan lebih. Buat semua yang bisnis di masa sekarang, harus belajar untuk do more. Ya. Saya belajar dari istri saya. Istri saya, Kak Evi itu dokter gigi. Ya, dia spesialis ortodontis. Ketika dimulai pandemi ini, maka keluar SOP untuk dokter gigi. Ya. Bahwa dokter gigi sekarang kalau praktek harus pakai APD level 3.
Kenapa? Karena dokter gigi itu berurusan dengan bor gigi, dengan mesin sedot dan air, dan itu urusannya droplet semua. Dan yang mengerikannya banyak juga yang terkena COVID sampai meninggal, itu dari kalangan dokter gigi. Jadi istri saya harus pakai APD level 3 untuk praktek. Sudah bisa bayangkan, dia harus kerjakan gigi dengan face mask, dengan masker. Ya, tanpa itu pun udah susah. Ya, saya kalau suruh jadi dia kerjakan gigi pasti meleset. Pasti salah cabut, salah bor. Tapi dia dengan face mask, dengan masker, dengan APD level 3 yang sangat panas, dia harus kerjakan pasien. Nah, itu perlu pekerjaan lebih, do more. Dan terus terang, double effortnya, tapi resultnya hanya half ya. Maksudnya, biasa bisa tangani 20 pasien, sekarang hanya 10. Ya kalau biasa 30, sekarang hanya 15. Karena pasien tidak boleh menunggu. Ya harus masuk, nanti tunggu, kalaupun datang duluan, tunggu di mobil, nggak di ruang tunggu. Menghindari COVID. So, inilah yang dituntut di tengah-tengah masa seperti sekarang. Daripada kita mengeluh, daripada kita bertanya, Tuhan, kenapa gini amat? Ya udah, kata Tuhan Yesus, do more. Kalau disuruh jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ya. Para home leaders, mereka harus punya ide kreatif untuk ketemu jemaat. Kenapa? Karena untuk Zoom membosankan sekali. Sekarang ini udah sampai di titik jenuhnya untuk Zoom. Kadang-kadang orang juga udah nggak muncul di Zoom. Jadi apa yang harus dibuat? Harus ada ide kreatif. Harus ada ekstra usaha untuk ketemu jemaat. Ya, puji Tuhan sekarang mereka udah mulai berani bertemu secara tatap muka. Dan anak-anak juga udah jenuh dengan Zoom. Setiap hari Zoom sekolah. Sekarang weekend gimana mereka bisa ada di home cell? Ya, beberapa dari mereka bahkan udah camping bersama. Mereka udah pergi. Jadi ide kreatifnya apa sih? Mereka ketemu di alam terbuka, aman dari COVID, tetap mereka bisa menikmati fellowship. Nah, artinya kita harus do more untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan dan bahkan tetap progres di tengah-tengah krisis ini. Ya. Di ayat 42, Tuhan Yesus berkata begini, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak pada orang yang mau meminjam daripadamu. Ya. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus bilang, 1, kamu mesti forgive more, ampuni lebih. Yang kedua, dia ajar untuk sacrifice more, berkorban lebih. Ya. Kadang-kadang ada sisi kenyamanan hidup yang harus dikorbankan. Ketiga, harus do more, melakukan lebih. Supaya di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah pandemi ini tetap bisa jalan bahkan progres. Yang keempat, Tuhan Yesus ajar untuk give more. Give more. Ya. Nah, saudara, satu hal yang Tuhan ajar, saya selalu terinspirasi dengan kisahnya Ishak. Ya, di Kejadian 26 ayat 12, dibilang bahwa maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat dan sebab ia diberkati Tuhan. Nah, saudara, di tengah musim krisis, Ishak justru menabur. Dan dalam itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Kenapa? Tanahnya bagus. Bukan. Sebab ia diberkati Tuhan. Saya punya kesaksian pribadi ya, yang unik. Sebagai gembala, saya ini selama ibadah normal, ibadah on-site, saya harus kasih contoh sama jemaat. Jadi kalau di waktu untuk kita memberi persembahan, maka saya juga harus masukkan persembahan. Ya, sebab saya harus memberi contoh kepada para pelayan dan juga jemaat bahwa saya juga memberi persembahan. Ya, jadi kalau kita di 2 ibadah, saya harus siapkan 2 persembahan. Ya. Nah, seringkali saya justru tidak punya uang cash untuk masuk ke amplop. Jadi saya selalu minta istri saya. Ya, sebab yang pegang keuangan istri saya. Jadi kalau hari Minggu saya juga bilang, "Hani, persembahan." Ya, persembahan. Nanti istri saya udah kasih amplop yang udah terisi, saya tinggal masukin. Nah, itu aja. Nah,
Sekarang kan online, semua online. Semua online, oke. Dan ketika online begini kan, istri saya memberi m-banking. Saya juga memberi transfer. Nah, untuk transfer, saya harus transfer sendiri. Saya nggak bisa bilang, terus istri saya transfer ke saya, baru saya transfer lagi ke gereja. Enggak. Ya, saya transfer dari rekening yang saya punya untuk hari-hari. Rekening saya untuk hari-hari. Termasuk untuk saya kalau ada belanja lah, beli komponen sepeda kecil-kecil dari situ. Oke. Nah, uniknya adalah begini. Kalau saya biasa memberikan X, nah sekarang Tuhan tiba-tiba waktu saya mau memberi, Roh Kudus bilang gini, sekarang kamu kasih 5X. Saya cuma, 5X? Oke. Tapi saya belajar taati itu. Jadi saya transfer 5X. Nah, ketika saya transfer 5X, itu kan kas kecil. Ya. Jadi sekali transfer, habis. Lalu terus minggu depan gimana? Ya nggak tahu, minggu depan aja. Entah mengapa sepanjang minggu ini pokoknya kas kecil saya punya uang lagi. Jadi minggu depannya lagi ketika saya mesti persembahan, saya lihat, ada. Jadi saya isi lagi, 5X lagi. Tahukah saudara, hal ini udah berlangsung dari bulan Maret sampai bulan ini. Tiap minggu saya berikan 5X. Kalau saya ibadah Sabtu dan Minggu, maka saya berikan Sabtu 5X, Minggu 5X. Sampai hari ini. Dan saya dibuat terkagum-kagum, selalu saya punya uang di kas kecil. Selalu ada. Entah karena ada sisa dari sini, ada juga orang yang memberi, tapi selalu ada. Puji Tuhan. Jadi di situ saya belajar, iya ya, bahwa kalau Tuhan suruh lakukan sesuatu, Tuhan suruh tabur aja. Nanti ke depan gimana? Ya udah kan sekarang dia suruh kita tabur ini. Ya depan saya percaya Tuhan beresan di depan. Ini yang saya alami pribadi di masa pandemi ini. Oke. Nah, setelah give more, maka di ayat 43 Tuhan Yesus bilang begini. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya. Dulu Tuhan Yesus bilang, kamu udah dengar kan pengajaran ini? Kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Nah, di ayat 44, tapi aku berkata padamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, Tuhan Yesus bilang, kamu dulu kan udah diajar, kasihlah sesamamu, benci musuh. Tapi sekarang saya bilang, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke, jadi hal yang terakhir yang nomor 5, Tuhan Yesus mengajar untuk love more. Ya, mengasihi lebih. Waduh, coba kita lihat dari 5 hal ini. 5 hal ini mulai dengan, kalau sudah lihat, ada forgive more, mengampuni. Ya. Aduh, titik didih kita, coba jangan mendidih untuk hal-hal yang sepele. Yang kedua, sacrifice more, ya, berkorban lebih. Yang ketiga adalah kita harus do more, ya, melakukan lebih. Yang keempat harus give more. Dan yang terakhir, love more. Wow. Gimana caranya love more? Ini lagi bicara soal bagaimana berdoa dan mengasihi orang yang menganiaya kamu. Wow. Ini masih di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita punya pengalaman menarik. Wow. Beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 1 bulan atau 1 bulan lah mungkin ya, sesudah pandemi mulai. Tiba-tiba istri saya menerima pesan, message, dari sepasang suami istri yang sudah lama meninggalkan gereja kita. Ya, karena mereka juga ada beberapa konflik di jemaat dan mereka akhirnya putuskan untuk meninggalkan gereja kita. It's okay, nggak apa-apa. Lalu dia kirim message ke istri saya. Dia bilang bahwa dia meminta kembali, ya, semua yang pernah dia berikan. Ya, dan dia bilang lebih baik ini dikembalikan supaya tidak ada ganjalan apa-apa. Kita kaget. Wow. Dia bilang, bukankah ini semua pinjaman? Kita kaget. Kita nggak pernah punya pinjaman sama orang.
Dan kita nggak pernah meminjam, apalagi berhutang sampai tidak mengembalikan sesuatu. Wow, jadi itu betul-betul membuat kita juga lapor pada board. Dan kita ceritakan ini, kita kasih lihat juga message-nya. Wah, board juga marah, tersinggung dan bilang jangan. Dan beberapa leaders kita yang kenal dengan mereka bilang, "Kak, jangan diturutin apa yang mereka mau. Jangan." Mereka juga marah. "Jangan. Ini terlalu." Mereka semua bilang tidak. Tetapi di saat itu jelas-jelas Roh Kudus bilang sama saya, "Bayar, kembalikan semuanya. Bayar, kembalikan." Hah? Saya bilang sama istri saya, "Hani, Tuhan suruh kita kembalikan." Saya bilang sama board semua dan beberapa leaders yang mengetahui hal ini, Tuhan suruh saya kembalikan. Terus mereka bilang, "Kak, jangan. Nanti kalau mereka buat ini, nanti mereka dengan mudahnya menuntut siapa juga yang pernah menerima dari mereka." Tapi saya bilang, enggak. Tapi yang ini Tuhan bilang kembalikan. Dan nggak mudah untuk mengembalikan itu. Kenapa? Karena kita harus tahu pasti datanya berapa yang mereka pernah berikan. Dan itu membuat kita harus ke bank dan minta rekening koran 7 tahun yang lalu di print out. Sudah kebayang nggak? Di bank harus mencetak rekening koran 7 tahun yang lalu selama beberapa tahun untuk melihat berapa yang mereka pernah berikan. Dan itu dibuat sampai ketemu angkanya sekian. Dan saya bilang nggak apa-apa, kita harus bayar. Dan apa yang bisa dibuat, saya masih ada tabungan, ya istri saya juga ada tabungan. So jadi kita nih tabungan kita dihitung berapa, masih kurang. Jadi kita harus meminjam sejumlah uang ke kantor. Bagaimana nih? Mungkin nggak nih? Tapi ternyata nggak mungkin karena di masa sekarang kayaknya ini lebih baik nggak usah. Tapi Tuhan buat mujizat, ada lagi dana yang cukup sehingga akhirnya kita nggak perlu meminjam. Dan kita bayar. Dah. Bayar aja. Tanpa pinjaman kita bisa bayar. Puji Tuhan. Dan itu kita lunasin. Udah. Dengan tenang. Saya hanya lihat bahwa kita harus mengasihi lebih. Ya udah. Tanpa marah, tanpa kesel, tanpa merasa wah nggak adil nih, nggak usah, nggak apa-apa. Berdoalah supaya mereka boleh diberkati. Jadi di masa krisis ini kita ngalamin banyak perkara, kita ngalamin banyak kejadian dan kita lihat bener ya kalau Tuhan Yesus bilang, kamu mesti love more, jangan marah, jangan ngomel. Ajaibnya hari ini tabungan saya udah kembali lagi. Hari ini tabungan saya udah kembali lagi, bahkan lebih daripada yang kita sebelum pada waktu kejadian ini terjadi. Jadi saudara, kalau engkau lagi rasa diperlakukan nggak adil nih, nggak gini, ikutin aja Tuhan suruh apa. Kalau Tuhan bilang, oh ya udah, ampuni, kasih aja apa yang dia minta, kasih. Dan lihat, biarlah Tuhan yang membalaskan semuanya, Tuhan yang berlaku adil buat kita. Oke, so ini yang Tuhan Yesus ajarkan, ada sebuah standar baru, ya, standar yang baru, yang lebih tinggi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya standar lebih tinggi daripada orang-orang yang gak kenal Yesus. Saya berharap, saya berdoa supaya semua saudara-saudara boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki standar higher than others. Ya. Kita bisa punya standar lebih tinggi. Kemampuannya dari Roh Kudus. Tapi keputusannya dari kita. So, putuskan untuk kita punya new normal, hidup sebagai anak Tuhan dengan standar yang lebih tinggi daripada hari kemarin. Oke? Dan saya percaya setiap saudara yang dengar firman Tuhan mau mentaati firman-Nya. Berapa banyak yang berkata, saya mau punya standar lebih tinggi. Ya, saya mau mengampuni lebih, saya mau sacrifice, berkorban lebih, saya mau melakukan lebih. Ya, di tengah-tengah situasi yang sulit, tetap kita mau melakukan lebih. Saya mau memberi lebih, dan saya mau mengasihi lebih lagi. Oke, berapa banyak yang mau? Taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa untukmu sekarang. Saya bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih karena Tuhan baik, Tuhan ajaib selama
pandemi ini, kami boleh melihat berkat Tuhan, berdoa supaya sungguh Tuhan yang bekerja. Kami ambil keputusan, kami mau punya standar yang baru. Hidup yang normal menurut firman Tuhan dengan standar yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan dunia ini. Dan kami percaya Roh Kudus yang kasih kami kekuatan, tapi keputusannya datang dari kami. Kami ambil keputusan, kami hidup dengan standarnya Tuhan. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. See you next time.